Gak usah sebutin namanya lah. Tapi ini saya cerita beneran ini, bukan fiktif, beneran. Dan bukan sekali-kali, berulang-ulang banyak sekali. Perempuan datang ke sini, mempertanyakan status dirinya, Pak Kiai, saya sudah pernah dicerai oleh suami saya 2 kali. Oh ya? Dan sekarang dia mengucapkan lagi 3 kali. Berarti saya nggak boleh rujuk. Saya nanya, perceraian yang pertama diproses di pengadilan nggak? Tidak, hanya dengan ucapan. Yang kedua ada SK-nya, surat keputusan perceraian, dengan ucapan. Dan yang ini juga dengan ucapan, tidak boleh rujuk. Dari mana dasarnya? Dari kiai ini, kiai ini, kiai ini. Putusan para kiainya mengatakan engkau sudah talak 3 dan tidak bisa rujuk. Mati aku. Jadi undang-undang yang ada tidak dipakai, ada dualisme. Yaitu karena apa? Taat pemerintah bersyarat, mentah jadinya. Dan ini perlu diselesaikan. Jadi tafsiran-tafsiran yang semacam itu tuh ya sudah tidak layak. Bukan Al-Quran ya, penafsirannya semacam itu sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Karena akan mementahkan ketaatan masyarakat kepada pemerintahnya. Hak suami menceraikan istri dicabut demi keadilan oleh negeri kita, negara kita ini. Yaitu harus diproses di pengadilan. Sampai bertengkar dengan saya, Bu, ucapan cerai itu tidak sah. Sudah dicabut kewenangan mutlak suami menceraikan istri, asal ucap sah dicabut. Sudah harus diproses di pengadilan. Karena semacam itu penistaan terhadap perempuan. Perempuan juga manusia, perlu dilindungi. Enak aja cerai, terus dia keluar dengan anaknya ke rumahnya. Dari mana makan mereka? Siapa yang melindungi mereka? Gimana lagi? Nah ini kita mesti tahu semacam itu. Dan saya tidak menyalahkan para fuqaha pada zaman dulu. Kenapa perceraian tidak diangkat ke pengadilan? Ini urusan privasi seseorang. Karena para ulama zaman dulu melihat perceraian ini urusan pribadi, jangan diangkat ke pengadilan. Karena perceraian secara filosofisnya bagi mereka adalah bukan penyelesaian, bukan hukuman, tapi adalah pendidikan di mana ada harapan untuk rujuk kembali. Kalau di pengadilan terbuka boroknya, tidak mungkin rujuk persoalannya. Betul nggak? Ya bercerai saja, tapi nggak usah diproses di pengadilan, dicantumkan sebabnya. Nah dia sudah punya anak banyak. Lalu dalam pengadilan, kenapa Anda cerai-ceraian? Karena dia berselingkuh dengan lelaki yang lain. Ini buktinya. Anak-anaknya tahu dia berselingkuh. Apa tidak menimbulkan dendam anak pada bapaknya? Tolong sembunyikan itu. Itu filsafat dulu. Nggak salah kan? Iya, tapi sekarang masih lain negara buat undang-undang untuk melindungi nasib perempuan. Akhirnya apa? Tetap kekeh, ya sudah. Kalau nggak percaya silakan datang ke pengadilan agama di Cirebon. Tolong tanyakan pada mereka, cerai dengan ucapan sah nggak? Ya sudah tidak sah. Tapi di kitabnya nggak ada urusan dengan kitab ini, undang-undang kok. Nah, kalau begitu gimana? Dualisme. Jadi akhirnya tetap saja mengawinkan anak di bawah umur secara diam, karena dianggapnya tidak berdosa. Betul enggak? Betul enggak? Karena bersyarat sih, karena tidak sesuai dengan hukum fikihnya, hukum ini persoalannya, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terjadilah ketidaktaatan rakyat kepada pemerintahnya terhadap undang-undang yang sudah disahkan. Tetap saja, ya karena apa? Ya karena tidak ada larangan dalam fikihnya. Di dalam kitab fikih ada nggak larangan mengekspor burung cendrawasih? Ya udah, berarti tidak dosa. Yang penting jangan ketangguhan negara. Sih, masa begitu bernegara tuh? Itu persoalannya.
Jadi ya persoalannya kan ketika pemerintah tidak perintah terhadap kemaksiatan, saya kira nggak mungkin negara menyuruh kita mencuri kok. Tidak mungkin negara memaksa kita berzina. Baik. Masa negara melarang kita berpuasa, yaitu melanggar hak asasi manusia namanya. Iya dong. Ini kan civil society, kita negara modern. Tidak mungkin presiden kita Bapak Jokowi menyuruh rakyatnya tanpa payung hukum dan undang-undang yang sah. Undang-undang itu kan dibuat oleh badan legislatif, oleh DPR, disahkan, ditandatangani presiden, diundangkan. Nah, kalau persoalan dia memerintah orang suruh tidak urusan pribadi itu mah. Jadi ulil amri itu bukan pribadi orangnya, tapi lembaga penguasa. Nah ini, jadi perlu kita tinjau kembali penafsiran di kitab At-Tabari, kitab Ibnu Katsir dan sebagainya itu. Apakah mungkin penafsiran semacam itu kita terapkan di negeri ini? Nggak bisa dong. Apa gue tebekin mah? Iya, ini mentah persoalan.